Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu, hafidhahullahu ta'ala, tanmiyatul ma'lumati wa tawsi'ul madariki. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan, hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang penuntut ilmu di dalam majelis ilmu. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi. Qauluhu, beliau mengatakan, ma'al mutala'atil mutqinati wal inayatid daimati al-muhkamati. Di sini beliau masih membahas mengenai pembahasan yang sebelumnya, yaitu bahwa hendaknya seorang penuntut ilmu itu hendaknya mempelajari matan-matan secara bertahap, dari yang ringkas kemudian ke yang panjang. Demikian juga penjelasannya dari ringkas dimulai dari yang ringkas kemudian dilanjutkan ke yang panjang. Maka kemudian hendaknya seorang penuntut ilmu itu berniat untuk tanmiyatul ma'lumati, berusaha untuk mengembangkan keilmuan, wa tawsi'ul madariki, dan juga memperluas pengetahuan yang dimiliki. Dengan cara apa? Ma'al mutala'atil mutqinati, dengan penelaahan yang sempurna. Wal inayatid daimati, dan juga dengan penjagaan yang terus-menerus, al-muhkamati, yang juga sempurna. Hada adabun nafisun. Ini merupakan adab yang sangat berharga. Wa matlabun 'azimun, dan juga ini merupakan tujuan atau harapan yang agung litolibil ilmi, bagi seorang penuntut ilmu. An yatahalla bihi, di mana seorang penuntut ilmu hendaknya menghiasi dirinya dengan adab ini. Ala, sungguh, wa huwa tanmiyatul ma'lumati, yaitu dia berusaha untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, ilmu yang dia miliki. Wa tawsi'ul madariki, dan juga memperluas pengetahuan yang telah dia miliki. Wa kasbus tsaqafati, dan berusaha memperoleh pendidikan kecerdasan. Wa ta'arrufu 'alal kutubi, dan juga berusaha untuk mengenal kitab. Wa 'alal ulama'il ladzina badzalu jahdahum, dan juga berusaha mengenal para ulama yang mengerahkan usahanya untuk menulis kitab-kitab tersebut. Wa anfaqu awqatahum fi ta'lifiha, di mana para ulama tersebut itu sudah menginfakkan waktu yang mereka miliki untuk menuliskan kitab-kitab yang sampai di tangan kita. Nah, terkadang cara paling baik untuk kita mengenal seorang ulama itu adalah melalui buah karya mereka, rahimahumullahu ta'ala. Karena dari buah karya mereka kita akan semakin mengenali mereka dan semakin menghargai usaha mereka untuk membuat kitab-kitab yang sangat bermanfaat yang sampai kepada kita. Wa dzalika biwasitatil qiraati, dan caranya itu adalah dengan perantaraan membaca kitab-kitab mereka. Wal khirsi 'alal mutala'atid daimati, dan bersungguh-sungguh untuk menelaah kitab-kitab tersebut secara terus-menerus. Fabil idhafati ila fawaidil qiraati, maka dengan disandarkan kepada faedah-faedah, manfaat-manfaat yang didapatkan dengan membaca kitab-kitab tersebut, fi tanmiyatil ma'lumati, dalam atau berupa mengembangkan keilmuan yang kita miliki,
fa inna fiha syaghlal waqti bima yanfa'u. Ya, maka manfaat yang kita dapatkan dengan membaca itu adalah di dalamnya ada pengembangan keilmuan dan juga kita itu berusaha menyibukkan waktu dengan hal yang bermanfaat. Ya, maka orang yang gemar untuk membaca, ya, terutama membaca kitab-kitab yang bermanfaat, itu dia telah menyibukkan waktunya dengan perkara yang bermanfaat. Kemudian wal bu'da amma yu'anihi al-insanu fi hayatihi minal faraghi. Dan juga dengan banyak membaca, dia itu sungguh telah menjauhkan diri dari perkara-perkara yang ya secara umum menghalanginya. Ya, manusia itu menghalanginya dalam hidupnya. Minal faraghi, ya berupa waktu luang. Ya, secara umum kita mengetahui bahwa ya manusia itu salah satu tantangannya itu adalah waktu luang. Sementara waktu itu terus berlalu dan kehidupan kita itu juga akan terus ya tiap hari mendekati kematian kita. Ya. Maka kalau kita banyak membaca, sungguh kita telah memanfaatkan waktu luang tersebut untuk perkara yang bermanfaat. Wa ma qad yatarattabu alaihi min mushkilatin nafsiyatin. Ya. Yang terkadang hal-hal yang menghalangi manusia ya, dari menyibukkan waktu tersebut, itu ya memang terkadang menimpa manusia tersebut. Ya, min mushkilatin nafsiyatin, ya, berupa permasalahan-permasalahan pribadi. Wa umurin ijtima'iyyatin, dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Itu tidak bisa dihindarkan. Akan tetapi ketika kita memiliki waktu, alangkah baiknya kita itu berusaha memanfaatkan waktu tersebut untuk hal yang bermanfaat, misalnya membaca kitab-kitab para ulama. Nah, kemudian di sini beliau menambahkan istisyaratul ulama'i fima tanbaghi mutala'atuhu. Ini perkara yang penting. Yaitu berkonsultasi kepada para ahli ilmu, para ulama, mengenai apa yang seharusnya seorang penuntut ilmu itu menelaah atau memberikan penelaahan terhadap hal tersebut. Atau mudahnya, berkonsultasi kepada para ulama, buku apa yang sebaiknya kita baca? Kitab apa yang sebaiknya kita telaah? Ya. Wala budda min istisyarati ahlil ilmi fil kutubillati tanbaghi qira'atuha. Ya, ini perkara yang tidak bisa tidak harus dilakukan bagi seorang penuntut ilmu untuk berkonsultasi kepada ulama mengenai kitab apa yang sebaiknya dibaca oleh penuntut ilmu tersebut. Ya, ini perkara yang penting. Karena terkadang, atau mungkin pada mayoritas keadaan, kita tidak mengetahui kitab mana yang harus kita baca. Ya, mengapa? Li'anna hasrul kutubin nafi'ati la yumkinu. Karena kita menghitung, ya mengidentifikasi, menyebutkan kitab-kitab yang bermanfaat, itu tidak mungkin. Kita tidak mungkin menyebutkan kitab-kitab yang bermanfaat bagi agama kita, itu tidak mungkin. Kenapa? Likathratiha. Karena sangat banyak kitab itu. Ulama itu sangat banyak, kitab-kitab itu sangat banyak. Wa tanawwu'iha, dan juga sangat bervariasi. Dalam satu bidang ilmu, bahkan dalam satu matan di bidang ilmu, itu bisa jadi ada sangat banyak syarah. Ya, sangat banyak kitab yang menjelaskan matan tersebut. Bagaimana mungkin kita menyebutkan seluruhnya? Bahkan memilih salah satu atau sebagian dari yang ingin kita baca. Ya, maka perlu kita untuk berkonsultasi kepada ulama. Wala siyama fi zamanina hadza, ya terlebih lagi pada zaman kita sekarang ini. Akses kepada kitab-kitab itu sangat mudah. Maka bagaimana kita itu memilih kitab mana yang sesuai untuk kita? Wa minan nasi man yaqra'u. Ya, di antara manusia itu ada yang suka membaca.
walakin la yumayyizu bainan nafi'i wa ghairihi. Akan tetapi ya dia tidak bisa membedakan mana kitab yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Pokoknya semua buku itu asal dibaca. Ada yang seperti itu. Au bainal muhimmi wal ahammi. Dan juga tidak bisa membedakan di antara kitab yang penting. Ini sebetulnya kitab yang penting. Tetapi ada yang aham. Ada yang lebih penting, yang paling penting. Dan kita sudah tahu, kita seharusnya memprioritaskan yang aham, yang lebih penting, yang paling penting. Au baina ma yunasibu fahmahu wa idrakahu aula. Dan juga tidak bisa membedakan apakah kitab yang dia baca tersebut itu sudah sesuai dengan pemahamannya dan juga pengetahuannya atau tidak. Ya terkadang mungkin kita ketika membaca media sosial, mungkin ada yang menyebutkan kitab-kitab yang tampak wah bagi kita. Ya tampak rumit. Ya, dikatakan bahwa itu induk bagi cabang ilmu tersebut misalnya. Ya, katakanlah misalnya dalam bidang fikih itu adalah kitab Al-Mughni. Ya, Al-Mughni buah karya Muwaffaq Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Nah, dikatakan itu merupakan ya salah satu induk dari kitab fikih di mana mayoritas permasalahan dibahas di dalamnya. Ya, dan banyak pujian ulama ya dan juga mungkin ustadz-ustadz terkait kitab tersebut. Namun apakah kemudian kita langsung membaca Al-Mughni saat ini? Ya, apalagi sendiri. Tentu itu tidak sesuai dengan pemahaman kita dan juga pengetahuan kita. Itu kitab yang sangat rumit. Yang anak tangga untuk mencapai kitab tersebut itu sangat banyak. Ya, dari bahasa, kemudian usul fikih, ya, kemudian kitab-kitab matan-matan yang di bawahnya dan penjelasannya. Itu terlalu tinggi bagi kita untuk membaca kitab tersebut. Nyatakan, tapi ada penuntut ilmu yang langsung membeli Al-Mughni misalnya. Sekarang sudah ada terjemahannya juga. Tetapi tentu akan kesulitan untuk memahami apa yang sedang dibahas oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala di situ. Wa alaihi fala budda minalistisyarati anil anfa'i ilman. Oleh karena itu, ya sudah ya, wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk berkonsultasi kepada ulama, kepada ustadz, untuk memilihkan kitab yang lebih bermanfaat bagi dirinya dari sisi keilmuan. Wal akhsari tariqan, dan juga yang lebih singkat jalannya bagi kita untuk mencapai tujuan. Kalau tujuan kita ingin mengetahui yang wajib bagi kita, ya dari sisi akidah, fikih, dan lain sebagainya, maka yang kita harus mencari yang ringkas. Ya, yang ringkas yang memudahkan kita untuk sampai kepada tujuan tersebut. Wal ashali usluban, dan juga yang tata bahasanya, yang ungkapan-ungkapan yang digunakan itu lebih mudah bagi kita. Karena secara umum, kitab-kitab yang rumit, yang panjang, yang dituliskan oleh ulama terdahulu, itu gaya bahasanya itu sulit bagi kita. Ya, kita membaca satu paragraf, itu mungkin bisa berjam-jam. Karena kosakata yang digunakan itu rumit, gaya bahasa yang digunakan itu juga rumit. Karena apa? Karena kemampuan bahasa Arab para ulama terdahulu itu luar biasa. Ya, sehingga bisa mengungkapkan hal-hal tersebut dengan indah. Tetapi bagi kita itu sulit untuk dipahami. Ya, maka kalau bahasa kita belum sampai, lebih baik kita memilih yang gaya bahasanya itu sederhana. Wal ahsani taba'atan, ini penting. Ya. Dan juga yang cetakannya itu paling baik. Terkadang ya kita itu mungkin membeli kitab yang sebetulnya bagus dari sisi karangannya, ya, yang sangat bermanfaat, tetapi ternyata cetakannya itu buruk. Ya, harganya memang murah. Ya, harganya memang murah, namun ternyata cetakannya buruk.
Ya, pengalaman saya dahulu ketika saya mengikuti kajian ya, dari Syarah Sahih Muslim, buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, itu kitab yang cukup besar, ya, kitab yang cukup besar dan mahal kalau cetakannya bagus. Maka pada saat itu ya saya membeli cetakan yang ternyata tidak bagus. Nah, ternyata tidak bagus, itu kesalahan di dalamnya itu sangat banyak. Kesalahan penulisan, ya. Bahkan ada beberapa paragraf yang hilang, ya. Halamannya itu tidak jelas, ya, tidak diteliti dengan baik. Ya, maka ternyata pada saat mengikuti pelajaran, itu saya kesulitan karena cetakan tersebut. Ya. Maka ketika kita memiliki rezeki yang lebih baik kita memilih cetakan yang terbaik. Dan cetakan yang terbaik itu hanya bisa kita dapatkan dengan berkonsultasi dengan ulama atau ustadz. Wal ajwadi tahqiqon, ya, dan juga yang ditahqiq, diteliti dengan baik. Nah, ini salah satu ciri cetakan yang baik itu muhakkiknya juga baik. Ya, ada ulama yang mendedikasikan waktunya untuk mengecek cetakan ya, dengan tulisan asli penulis terdahulu. Ya, ini usaha yang luar biasa. Nah, semakin baik muhakkiknya, ya, semakin ternama muhakkiknya, maka biasanya cetakannya itu lebih orisinil, lebih dekat dengan tulisan aslinya. Ya, maka itu perlu konsultasi kepada ulama. At-tadarruju fil qiraati matlubun, dan bertahap dalam membaca itu adalah perkara yang dituntut bagi penuntut ilmu. Mengapa harus tadarruj bertahap? Fa innalaha sulaman. Karena membaca kitab itu ada anak tangganya, kasullamit ta'allumi, sebagaimana itu ada pada anak tangga menuntut ilmu. Wa ala talibil ilmi alla yasta'jila thamarata. Oleh karena itu, hendaknya penuntut ilmu itu tidak terburu-buru untuk mendapatkan buah ilmu. Ya, tidak perlu kita baru belajar bahasa Arab, pokoknya harus paham Mughnil Labib, ya, atau harus paham Alfiyah Ibnu Malik. Tidak perlu terburu-buru. Ada anak tangganya. Li'annal maqsuda minal qiraati al-istifadatu. Karena tujuan utama dalam membaca kitab itu adalah mendapatkan ilmu, mendapatkan faedah. Lalistiktsaru. Ya, tujuan utamanya itu bukan memperbanyak apa yang kita baca. Ya, itu yang harus diingat. Membaca itu untuk mendapatkan ilmu, bukan untuk berbanyak-banyak dalam hal yang dibaca. Wa alaihi, dan oleh karena itu, athna'a qiraatihi an yahrisa ala tasjilil fawaidi. Oleh karena itu, ketika seorang penuntut ilmu membaca kitab, hendaknya dia bersungguh-sungguh untuk mencatat faidah. Wa taqyidil faraidil lati tamurru bihi. Dan juga hendaknya dia itu ya mengikat ya perkara-perkara yang baru, faidah-faidah baru yang berlalu ketika dia atau yang dia dapatkan ketika dia membaca kitab. Imma fi hasyiatil kitabi, ya, bisa jadi dia mencatatnya di catatan kaki kitab. Ya, atau faidah tersebut ada di catatan kaki kitab. Au muqaddimatihi, atau di bagian pembukaan kitab tersebut. Au fi daftarin mustaqillin, atau dia mencatatnya di buku tulis yang terpisah. Kama sayati insyaallahu, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya insyaallahu ta'ala. Nah, kemudian di sini al-qira'atu thalathatu anwa'in. Ya. Membaca itu ada 3 tingkatan. Wal qira'atu fi nadhari thalathatu anwa'in. Dan membaca itu menurut pendapat saya, yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, itu ada 3 macam, 3 tingkatan. Al-awwalu qira'atu tanmiyatil ma'lumati. Yang pertama adalah membaca untuk mengembangkan keilmuan. An-naw'ul awwalu, yang pertama, qira'atu tanmiyatil ma'lumati, yaitu membaca untuk mengembangkan keilmuan. Jadi tujuan membacanya untuk mengembangkan keilmuan.
Artinya ya kita memilih kitab sendiri, kemudian kita baca sendiri untuk mengembangkan keilmuan. Wahadihi, dan cara seperti ini, qad takunu nafi'atan, terkadang bermanfaat bagi kita, wa qad takunu darratan. Namun terkadang itu justru berbahaya, atau tidak bermanfaat bagi kita. Mengapa? Li'annaha ala hasabi takhassusil qari'i. Karena itu bergantung kepada ya takhassus, kekhususan atau spesialisasi dari pembaca. Ya. Wa mayulihi, dan juga kecondongan atau keminatan dari pembaca. Ya. Artinya apa? Ya bisa jadi misalnya kita suka dengan ilmu nahwu. Kemudian kita membaca kitab nahwu yang tingkatannya menengah atau lebih tinggi. Maka itu bisa jadi bermanfaat bagi kita. Karena kita memang spesialisasinya atau kita tertariknya itu pada ilmu nahwu. Ya, maka itu mungkin bermanfaat. Namun, kepada penuntut ilmu yang mungkin tidak ada minat di situ, ya, lebih minatnya kepada fikih. Maka kemudian membaca kitab-kitab nahwu yang tingkatannya tinggi, itu kurang bermanfaat baginya, karena tidak ada keminatan di situ. Ya, kira-kira seperti itu. Wa hadhihi laisa laha waqtun muayyanun. Ya, membaca yang seperti ini, itu tidak ada waktu tertentu. Ya, karena kapan saja kita bisa membaca di rumah, ya, kemudian di perjalanan, ketika bepergian dan lain sebagainya, bebas. Wa hiya mufidatun, dan cara membaca seperti ini itu bermanfaat idza ru'iyat fiha dawabitul qiraati wa syurutuha. Jika diperhatikan di dalamnya itu batasan-batasan ya atau standar-standar ukuran membaca dan juga syarat-syaratnya. Apa misalnya? Batasan membaca, standar membaca dan syaratnya min husnil ikhtiyari. Ya, pilihan kitab yang baik. Tadi kita harus berkonsultasi pada ustadz. Kitab ini sesuai dengan saya atau tidak? Kemudian wakhtiyari taba'atil jayyidatil muhaqqaqati. Ini juga tadi. Memilih cetakan yang baik, yang sudah ditahqiq, yang sudah diteliti apakah cetakan tersebut sesuai tidak dengan tulisan asli penulis ulamanya. Nah, ini penting. Kalau kita menghabiskan waktu pada kitab yang cetakannya tidak baik, tahqiqnya tidak baik, itu waktu kita itu banyak terbuang untuk mengkonfirmasi apakah tulisan tersebut benar atau tidak. Wa ta'anni, dan juga perlahan-lahan. Ya, membaca itu perlahan saja, tidak perlu terburu-buru. Wa tasjilil fawaidi, dan juga mencatat faidah-faidah. Kalau itu semua terpenuhi, maka membaca sendiri untuk mengembangkan keilmuan itu bermanfaat. Atsani, kemudian yang kedua, qira'atut ta'lifi. Ya, membaca buah karya dari seorang ulama yang kita hadir dars ilmunya. Au tahdhirud durusi. Ya, sama saja itu hadir dalam dars pelajaran dari ulama tersebut. Intinya kita belajar langsung kepada ulama yang menulis kitab tersebut. An-naw'u tsani, macam yang kedua, qira'atut ta'lifi, membaca buah karya dari ulama, au tahdhirud durusi, atau datang ke dars, ya datang ke pelajaran yang membahas kitab tersebut. Ya, jadi memang khusus ada majelis yang membahas kitab tersebut. Wa hadhihi anfa'u mimma qablaha. Nah, ini lebih bermanfaat daripada yang sebelumnya. Karena di sini ada bimbingan langsung dari ustadz atau ulama mengenai kitab tersebut. Nadharan li syumuliha. Ya, karena ini ya dengan melihat kandungan yang didapat dari kegiatan membaca tersebut. Wattisafiha bil jadiyati, ya, dan disifati dengan kesungguhan. Karena ya kita bersungguh-sungguh ingin memahami kitab tersebut, kita datang ke majelis ilmu yang membahasnya, atau lebih baik lagi kalau yang membahasnya itu langsung ulamanya. Wa wujudid dawafi'il
qawiyati laha, dan juga adanya dorongan yang kuat untuk mempelajari atau untuk membaca kitab tersebut. Namanya datang ke majelis ilmu, itu perlu usaha lebih. Ya, ini menunjukkan kesungguhan dan dorongan yang kuat. Wa thabatil ma'lumati fiha, dan juga lebih mantap pengetahuan yang didapat di dalamnya. Karena kita langsung mendapatkan penjelasan kitab tersebut dari ulama. Lakinnaha, ya akan tetapi, tetap ada pembatasnya. Ala hasabi himmatil mudarrisi awil mu'allifi. Ini bergantung pada ya hasrat dari guru atau penulis, warogbatihi, dan juga keinginannya, fi naf'i nafsihi awalan. Jadi penulis atau guru itu harus berkeinginan kuat untuk memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. Ya, pertama itu. Kalau tidak ada hasrat itu, sepandai apapun ulama, kalau tidak ada hasrat untuk memberikan manfaat kepada dirinya, ya maka majelis ilmunya itu kurang memberikan manfaat. Kemudian wa ithra'itul labihi bil ma'lumati tsaniyan. Kemudian yang kedua, tergantung hasrat dari ulama ya atau penulis tersebut untuk ya memberikan ilmu kepada para muridnya. Karena kita bisa melihat hasrat dari seorang pengajar untuk memberikan ilmu kepada muridnya. Kalau hasratnya kuat, biasanya ilmu itu lebih mudah diterima oleh murid-muridnya. Ya. Kemudian wasti'dadihi, dan juga sangat bergantung pada persiapannya li as'ilati tullabihi. Persiapannya terhadap pertanyaan-pertanyaan murid-muridnya. Tsalisan, ini yang ketiga. Ya. Kalau seorang guru yaitu mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan murid-muridnya, ya maka itu akan sangat bermanfaat bagi para muridnya. Wa hiya tata'allaqu bi fununin katsiratin, dan ini ya berkaitan dengan banyak cabang ilmu. Karena biasanya namanya pertanyaan murid itu ya misalnya membahas mengenai tafsir. Bisa jadi nanti sampai ke sisi lughahnya, sisi nahwunya, ya. Kemudian sisi sejarah. Ya, kemudian mungkin dari sisi akidah dan lain sebagainya. Wa idza ru'iyat fiha mas'alatu tasjilil fawaidin nadirati, dan jika diperhatikan di dalam qiraah tersebut, itu pertanyaan yang berkaitan dengan ya catatan faedah-faedah yang langka. Sara naf'uha 'aziman, ya maka manfaatnya menjadi lebih besar. Wajtama'a 'ala ithriha fawaidu wa nafaisu. Kemudian setelah itu akan terkumpul di dalamnya faedah-faedah dan juga ya mutiara-mutiara ilmu. Wa hadza syai'un malhudun wa mujarrabun, dan ini adalah perkara yang ya dapat terlihat dan dialami oleh penuntut ilmu dan juga pengajarnya. Kemudian ats-tsalitsu, yang ketiga, qiraatul mut'ati wa ijmamun nafsi. Ya bacaan yang berusaha untuk ya rileks ya. Bacaan yang untuk merilekskan dan juga untuk memperbaiki diri atau ijmamin nafsi. Ya, untuk memperbaiki diri. Nah, kenapa membaca kok untuk bersenang-senang, untuk menikmati? Karena kita tahu bahwa yang namanya membaca kitab yang rumit, ya, yang berkaitan dengan ilmu-ilmu usul, ya, berkaitan dengan ilmu-ilmu yang ya berat, itu merupakan kegiatan yang sangat melelahkan. Sangat berat kita membaca kitab usul fikih seharian misalnya. Kalaupun kita bisa membaca, pasti kita kelelahan dan belum tentu paham seluruh apa yang kita baca. Maka ada jenis membaca yang seperti ini, yang tujuannya untuk merilekskan diri, ya, melunakkan hati. Ya, an-naw'uts tsalitsu, membaca yang ketiga, qiraatul mut'ati wa ijmamin nafsi, membaca untuk ya merilekskan diri, bersenang-senang dan juga memperbaiki diri, memperbaiki jiwa. Wa hiya syabihatun bin naw'il awwali. Ini sebetulnya mirip dengan jenis membaca yang pertama tadi, membaca untuk mengembangkan ilmu. Jadi kita memilih sendiri kitabnya, kemudian kita baca.
Tetapi jenis yang ketiga ini wa ghaliban ma takunu fi kutubil adabi, ya. Nah, biasanya yang jenis ketiga ini itu seperti kitab jenis yang pertama, membaca untuk mengembangkan ilmu, tapi biasanya di kitab-kitab adab. Ya, kitab adab itu kan lebih ringan dibaca, ya, kemudian lebih melunakkan hati, ya, kemudian lebih menyenangkan untuk dibaca. Awit tarikhi atau sejarah, ya, sejarah itu kan kita tidak perlu berpikir, kita cukup menerima apa yang sudah dituliskan oleh para ulama sejarah. Awil majami'i atau kitab-kitab yang berupa majmu', ya, kumpulan, itu biasanya juga kitab yang lebih ringan, lebih rileks untuk dibaca. Wahia nafi'atun. Nah, membaca yang seperti ini itu juga bermanfaat. Fa fiha ziyadatun 'alal mut'ati wa ijmamin nafsi. Ini dapat menambah, ya, kesenangan pada diri, membuat diri lebih rileks dan juga jiwa itu menjadi lebih, ya, bersih. Kemudian tanmiyatil ma'lumati, ini juga dapat mengembangkan keilmuan. Ya, gimana pun kan, bagaimanapun yang namanya adab, sejarah, majmu' itu semua juga pengetahuan. Kemudian wa qada'i waqtir rahati bima yanfa'u wa yufidu. Dan juga menghabiskan waktu istirahat dengan perkara yang bermanfaat dan juga memberikan faedah. Ya, mungkin pada saat kita kelelahan membaca kitab-kitab yang berat, kita istirahat dengan membaca kitab-kitab yang ringan seperti ini, adab, sejarah. Nah, itu membuat kita lebih rileks dan juga bersemangat untuk belajar ilmu setelahnya. Idza uhsina fiha al-ikhtiyaru. Ya, kan, tapi harus baik pilihan kitabnya. Ya, sekali lagi, memilih kitab itu sangat penting. Lebih baik lagi kita konsultasi pada ustadz atau ulama. Wa hiya bihadza maslakun jamilun. Dan oleh karena itu ini merupakan jalan yang baik, jalan yang indah. Salakahul ulama'u. Ini juga cara yang ditempuh oleh para ulama terdahulu. Wa nabbahu alaihi, yang mereka semua mengabarkan cara tersebut kepada kita. Unzur, ini dapat dilihat di Khilyatu Thalibil Ilmi, ya, buah karya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, Safhata Arba'in wa Sittina, halaman 64. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.